Aldo menajamkan pandangannya saat mengendap-endap menyusuri lorong lantai 5. Perkiraannya, setiap kamar yang berada di hadapannya itu sudah dihuni oleh musuh bersenjata yang siap membunuhnya kapan saja. Aldo dan pasukannya merayap, melangkah perlahan menyusuri lorong itu. Salah satu tim Densus 88 mendobrak pintu kamar yang ada di dekatnya. Kemudian anggota yang lain langsung melemparinya dengan granat. Kepulan asap pun terlihat. Mulai bermunculan beberapa orang di balik pintu kamar dengan senapan laras panjangnya. Baku tembak pun tak terhindarkan. Dengan cekatan, Aldo langsung mengelak saat sebuah peluru dari senjata api meluncur cepat ke arahnya. Ia menggeram karena peluru itu malah menembus dada anak buahnya. Sial! Dengus Aldo kesal karena anak buahnya sudah banyak yang gugur. Pria itu membidikkan senapan laras panjangnya ke arah musuh yang semakin banyak bermunculan dari kamar apartemen. Beberapa musuh berjatuhan saat Aldo menembaknya dengan membabi buta. Aldo terkejut saat ada tangan yang menariknya masuk ke dalam ruang kamar di dekatnya. Rupanya salah satu anak buahnya yang bersamaan dengan itu langsung menutup pintu kamar rapat-rapat. Mereka semua langsung menarik beberapa sofa dan meja agar musuh di luar tidak bisa mendobrak pintunya. Suara gedor-gedor pintu terdengar memekakkan telinga. 10 anggota tim gabungan Densus 88 termasuk Aldo terlihat begitu panik. Ada beberapa dari mereka yang mengobati rekan-rekannya yang terluka. Aldo menjatuhkan tubuhnya ke lantai dengan kedua tangan yang terkepal dingin. Brengsek, umpatnya geram. Kita terkurung. Salah satu anggota tim Densus 88 bertekuk lutut di depan Aldo sambil menangis. Kita terkurung, kita akan mati. Rintih pria bertubuh gempal itu dengan tubuh gemetar. Ah! Aldo memukulkan tangannya yang terkepal ke tembok. Sudah banyak teman-teman kita yang sudah gugur. Gerutunya lirih. Sekarang bagaimana? Tanya salah satu personil Densus 88. Kalau begini caranya, kita tidak bisa menangkap mafia kejam itu. Aldo mengusap-usap wajahnya terbelah. Negara kita hancur. Lanjutnya penuh penekanan. Tim kita tinggal 10 orang. Kita semua akan ikut mati, Pak. Aldo terdiam menatap pintu yang terus digedor-gedor oleh musuh di luar. 9 anak buahnya yang lain juga terdiam dengan napas terengah-engah. Kita turun lewat balkon. Aldo beranjak, kemudian meraih tongkat pemukul yang berada di belakang punggung anak buahnya. Ia menghempaskan pemukulan itu ke jendela, hingga kaca jendela hancur berserakan. Kesembilan anak buahnya mengikuti Aldo ke bergelantungan, menuruni balkon lantai 5 ke lantai 4. Ia juga membantu anggotanya yang terluka parah agar bisa melompati balkon untuk turun. Kemudian Aldo kembali memecahkan kaca jendela di salah satu kamar yang berada di lantai 4 agar bisa masuk ke dalam. Rama, periksa pintunya, ujar Aldo menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa pintu kamar di lantai 4 yang mereka masuki. Anak muda yang dipanggil Rama itu mengangguk, kemudian dengan hati-hati mengintip keadaan di lorong lantai 4. Aman, Pak, ucapnya sambil mengacungkan jempol. Kita akan mengatur strategi kita di sini. Apa kita akan pulang mencari jalan keluar, atau melanjutkan misi untuk menyeret mafia di atas sana ke jeruji besi? Tukas Aldo tegas. Kita tinggal 10 orang, Pak. Sama saja bunuh diri kalau masih nekat melawan mereka, jawab salah satu anak buahnya yang berkepala pelontos. Tidak, kita harus melanjutkan misi ini. Kita harus melanjutkan perjuangan teman-teman kita yang sudah gugur. Kita tidak boleh jadi pengecut.
sahut Rama dengan rahang yang mengeras. Tapi kita hanya 10 orang, bentak pria berkepala pelontos itu. Enggak, pasukan kita masih 14 orang. Keempat anggota tim AR-21 masih mencari keberadaan Tuan Erwin. Mereka belum masuk ke dalam gedung ini, jawab Rama sinis. Mereka pasti juga bakalan mati kalau sudah nginjek gedung ini. Pria berkepala pelontos itu menggertak. Karamel adalah gadis jenius. Mustahil kalau dia bisa kalah dengan musuh yang mengandalkan nafsu daripada otak. Rama tidak kalah sengit. Mau pakai apa mereka buat ngalahin musuh? Hah? Pakai kayu, kursi, tangan kosong, apapun. Asalkan kita bisa seret Rustam dan anak buahnya ke jeruji besi. Sudah, cukup. Aldo mencoba menengahi perdebatan mereka. Kita adalah satu tim. Kita harus kompak dalam menjalankan misi. Rustam menghisap rokoknya dalam-dalam. Tak lama kemudian kepulan asap langsung mengepul di udara. Aldo, Flavio, dan ke-9 anak buahnya bersembunyi di kamar 203, lantai 4. Ucapnya sambil menatap monitor CCTV. Mr. Jacob yang masih duduk di kursi menggigit apelnya sedikit. Sepertinya para sniper kita juga banyak yang terbunuh. Apa kita perlu memanggil pendekar kungfu untuk mengusir tikus-tikus itu? Tanya Rustam sambil mencentikkan puntung rokoknya. Sepertinya iya. Lihatlah monitor CCTV sebelah kiri. Ada 4 tikus-tikus yang baru masuk. Tunjuk Mr. Jacob. Mata Rustam membulat melihat sosok perempuan yang memimpin keempat penyusup itu. Karamel Alicia Pratama. Lirih Rustam dengan wajah terkejut. Apakah kau kenal? Tanya Mr. Jacob. Ah, tidak, jawab Rustam kikuk. Mr. Jacob tersenyum sinis. Lexus, panggil pendekar kungfu untuk datang ke sini. Baik, Pak, jawab Lexus. Kemudian hening sampai beberapa menit. Rustam melihat pertempuran di lantai 4 lewat CCTV. Bagaimana Aldo dan pasukannya kewalahan menghadapi sniper-snipernya yang kejam. Aku mau keluar dulu, ingin bersenang-senang dengan mereka. Rustam meninggalkan Mr. Jacob dan juga Viola. Begitu saja setelah sebelumnya berkata, aku titip istriku dulu. Kapten Aldo, Anda di mana? Kapten. Karamel memanggil-manggil Aldo lewat earpiece yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Namun tidak ada sahutan sama sekali. Sial. Karamel berdecak sebal. Lalu bagaimana? Tanya Aldi sambil berkacang pinggang menoleh ke atas. Kita harus naik ke atas, jawab Karamel singkat. Bagaimana kalau mereka semua mati? Tanya Aldi sinis. Terus lo takut? Kalau takut pulang aja, gue akan maju sendiri. Karamel langsung naik pitam. Gue pengen nyelamatin suami sahabat gue. Tuan Erwin sudah mati. Aldi meninggikan nada suaranya. Gue harus menemukan Tuan Erwin meskipun dia sudah mati. Gue yang jadiin dia umpan tanpa pengetahuan Zahra. Gue yang harus bertanggung jawab. Karamel menghela napas. Lift yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri tiba-tiba terbuka. Tampak 2 pria berkekseda hitam bersama 2 pria Cina memakai kostum kungfu di belakangnya, menyeringai ke arah Karamel dan ketiga temannya. Halo saudaraku sebangsa dan setanah air. Maaf kami telat menyambut tamu terhormat seperti kalian. Ucap pria bertuxedo itu tersenyum remeh. Sementara 2 pendekar kungfu yang berada di belakangnya hanya bersedekap santai dengan tombak yang bersender di tubuh mereka.
Karamel dan ketiga temannya memundurkan langkah sambil mengacungkan pistol mereka. "Jangan bergerak atau kami tembak," ucap Karamel waspada. "Lihat di belakangmu," pria bertuxedo itu menunjuk dengan dagunya. Karamel langsung menoleh ke belakang. Sudah ada 3 sniper bersenjata laras panjang yang siap menembaknya. "Bangs," desisnya. "Turunkan senjata kalian." Mau tidak mau, Karamel dan ketiga temannya menjatuhkan pistolnya. Mereka berempat meneguk ludahnya dengan susah payah saat musuh mulai berjalan mendekat. "Kalian bertiga tendang senjata yang dibawa sniper di belakang kita, lalu lari. Biar aku yang urus pendekar kungfu di depan kita," bisik Karamel pelan kepada ketiga anggotanya yang terlihat gugup. 1, 2, 3. "Hiya!" Ketiga anak buah Karamel langsung berbalik badan dan menendang 3 sniper di belakangnya hingga jatuh tersungkur. Tak lupa mereka mengambil senjata laras panjang yang dipegang para sniper itu sebelum lari. Sementara Karamel menerabas kolong kaki salah satu pendekar kungfu agar terhindar dari pengeroyokan. Karamel dikejar oleh kedua pendekar kungfu itu. Ia terdesak karena liftnya tak kunjung terbuka. Terpaksa ia harus melawannya. Beberapa kali Karamel mengelak dari pendekar kungfu yang memiliki kekuatan bela diri yang cukup luar biasa itu. Bahkan ia menggunakan kaki dan tangannya untuk menangkis tombak yang diarahkan ke perutnya. Untung saja Karamel pernah berlatih pencaksilat sebelum bergabung dengan Badan Intelijen Nasional. Karamel meringis kesakitan saat ujung tombak menggores lengan dan kaki kirinya hingga robek dan tembus ke kulit. Ia tidak boleh lengah. Karamel menendang tombak yang dipegang salah satu pendekar itu hingga terpental jauh. Kemudian melawan mereka yang terus menendang dan memukulnya berkali-kali, seperti jurus yang sering ditampilkan Bruce Lee. Karamel mulai lemas. Rasanya tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan akibat dari pukulan bertubi-tubi yang mengenai urat syarafnya. Sekujur tubuhnya juga sudah dipenuhi luka yang serius. Wajah cantiknya sudah babak belur tak karuan. Sepatu pendekar kungfu itu berbunyi. Berjalan mendekat sambil menyeret tombak yang baru saja ia ambil. Nafas Karamel tersendat-sendat. Ia hanya bisa menyeret kakinya, mencoba menjauh dari psikopat asal negeri Tiongkok itu. Sebelum pendekar itu melayangkan tombaknya ke perut Karamel, buru-buru Karamel menendang tulang keringnya, hingga pendekar itu meringis kesakitan. Karamel memanfaatkan celah itu untuk kabur dengan terpincang-pincang, masuk ke dalam kamar yang terbuka, lalu menerjang jendela kaca hingga pecah berserakan untuk kabur sejauh mungkin melewati balkon. Pelan-pelan ia melompat turun ke balkon yang berada 1 tingkat di bawahnya. "Dor!" Karamel mengelak saat musuh yang berada di bawah membidikkan pelurunya. Buru-buru ia masuk ke dalam gedung lagi. Kepalanya berputar-putar, pandangannya mulai mengabur. Ia berjalan dengan tertatih-tatih, menyusuri lorong dengan setengah kesadaran yang hampir hilang. Tiba-tiba ada yang menarik tubuhnya. Ia meronta-ronta dengan sisa-sisa tenaganya. "Diam! Ini aku!" Karamel menghela nafas lega. Ia memejamkan mata untuk menetralisir kepanikannya. Nafasnya tersengal-sengal. Gadis itu terlihat begitu memprihatinkan. Rustam tersenyum tipis, kemudian menutup pintu kamar. "Loh, kok Karamel malah tenang banget ketemu sama Rustam? Padahal Rustam penjahatnya ya. Lalu keadaan Erwin sama Rena gimana ya? Tunggu terus kelanjutannya ya."
Rustam menghadapi luka di lengan Karamel menggunakan tisu basah dengan telaten. Kenapa lo nekat banget nyerang tempat ini? Gue pengen bunuh lo. Ringis Karamel sebal karena lukanya sedang dibersihkan oleh Rustam. Rustam tersenyum tipis. Lo udah menyeret diri lo sendiri ke dalam jurang kematian. Sebaiknya lo menyerah dan pulang sekarang. Cari misi lain yang lebih mudah. Jadi anggota intelijen itu juga harus mementingkan keselamatan. Tiap hari gue cuma dengerin teman-teman gue yang pengen memenggal kepala lo. Karamel mengeraskan nada suaranya. Rustam mendongak kemudian tersenyum. Sadis, ucapnya sambil berdiri dan mengibas-ngibaskan tangannya. Kenapa sih lo menjalankan bisnis haram kayak gini? Karamel kembali memakai seragam intelijennya yang sedikit robek-robek. Sama alasannya kenapa lo pakai seragam itu. Rustam menunjuk seragam yang dipakai Karamel. Karena pangkat, gue lebih dihargai di sini. Lo sudah merusak generasi bangsa. Karamel mendengus. Hahaha, gue nggak peduli. Rustam mencuci tangannya di keran yang berada di wastafel. Mendingan sekarang lo mikirin bagaimana caranya lo bisa keluar dari tempat ini. Karamel menghela nafas. Gue harus selamati teman-teman gue. Bagaimana kalau yang pengen lo selamatin itu udah mati? Gue akan bawa Viola pulang ke Indonesia. Brak. Tidak usah ngelakuin hal konyol, Mel. Rustam menggebrak wastafel dengan kasar. Karamel menyonggingkan seolah senyum. Bener kan? Mungkin gara-gara itu cewek lo berubah jadi iblis kayak gini. Rustam kembali menoleh ke arah Karamel. Karena dengan menjadi penjahat, kita bisa meraih sesuatu secara instan. Otak lu kosong. Bukannya tersinggung, Rustam malah tertawa terbahak-bahak. Kayak gini karena benci dengan ketidakadilan, ketidakpedulian, kebodohan, dan kesoksucian orang-orang yang ada di negara lo. Ekspresi Rustam berubah menjadi mengerikan. Termasuk Viola. Sindir Karamel sinis. Ya, yang dulu udah nyakitin perasaan lo. Lalu, kenapa sekarang lo balik lagi ke dia? Merebutnya yang sudah berstatus istrinya orang dengan cara busuk. Karena dari dulu hanya Viola yang menganggap gue ada. Tapi sayangnya, orang tuanya malah menjodohkan Viola dengan Erwin. Hanya Viola ya? Terus mantan istri lo yang udah lo sakitin gimana? Dia mata duitan. Sama kayak orang tuanya. Lalu, bagaimana dengan ibu? Sindiran Karamel kali ini mampu membuat Rustam tertohok. Mendengar nama ibu terlontar dari bibir Karamel, membuat suasana hati Rustam menjadi sendu. Pria itu meneguk ludahnya dengan susah payah, dengan air mata yang mulai bergerumul di pelupuk mata. Gimana kabar ayah dan ibu? Lirih Rustam dengan suara serak. Sebentar lagi lo jadi yatim piatu. Karamel ikut meneteskan air mata sambil mengalihkan pandangan ke arah lain. Rustam melangkah perlahan menghampiri Karamel, kemudian berjongkok di hadapan adiknya. Maksudnya? Tanya Rustam dengan suara bergetar. Ayah meninggal karena serangan jantung. Gara-gara tahu kalau nama lo jadi buronan. Dan sementara ibu, Karamel mencoba menetralkan pernapasannya yang mendadak sesak. Sekarang lagi sakit-sakitan di rumah. Rustam tertegun, seluruh tubuhnya tampak gemetar. Ibu, mana janji lo ke ayah buat jadi anak yang membanggakan? Bentak Karamel sambil menyeka air mata di pipinya.
Nyatanya lo malah menghilang bertahun-tahun dan muncul dengan status buronan. Lo udah sukses bikin ayah menjadi manusia paling sial di bumi. Rustam tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mana janji lo buat naikin haji ayah? Mana janji lo buat mengangkat derajat keluarga kita? Lo cuma berhasil bungkam mulut orang-orang yang udah nginjek-injek keluarga kita yang miskin pakai pisau tajam. Karamel beranjak dari duduknya. Gue pengen nyusul ayah. Gue pengen bilang ke ayah kalau gue sudah berhasil menjadi anak kebanggaannya. Gue pengen meluk ayah setiap hari. Gue pengen nemenin ayah di sana. Gue gak akan biarin ayah menderita lagi. Tenggorokan Rustam terasa kering. Ia hanya bisa menggigit bibir bawahnya menahan tangis. Ini akan jadi pengorbanan terakhir gue untuk tanah air gue. Semoga Kayla bisa jagain ibu dengan baik, tanpa meniru gaya hidup kakak-kakaknya yang berbahaya. Karamel berbalik badan untuk keluar dari ruangan itu. Saat sampai di depan pintu, ia terhenti. Kemudian kembali menoleh ke arah Rustam. Terima kasih kak, sudah mempermudah jalan gue ketemu ayah. Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ucapnya kemudian melanjutkan langkahnya pergi dari hadapan Rustam. Rustam meneguk ludahnya dengan susah payah, dengan tangan yang terkepal dingin. Aldo meneguk ludahnya dengan susah payah saat bersembunyi di samping lemari besar, sebuah kamar. Walaupun ia berhasil membunuh semua musuhnya di lantai 4, tetapi banyak anak buahnya yang sudah mati tertembak. Kini tinggal ia sendirian, dikejar oleh 2 pria memakai jubah kungfu berwarna abu-abu. Terdengar suara ketukan sepatu memasuki kamar itu. Aldo terkesiap saat kedua pendekar kungfu itu mengobrak-abrik seisi kamar dengan tombaknya, mencari tempat persembunyian Aldo. Aldo menggeser kakinya agar tidak terlihat. Jantungnya berdetak begitu kencang saking was-wasnya. Bukan hanya bunyi sepatu yang melangkah. Kini ia juga mendengar suara tombak yang diseret ke lantai. Dor, dor. 2 tembakan terdengar. Aldo tersentak saat kedua pendekar kungfu itu terjatuh limbung di hadapannya dengan wajah yang berlumuran dengan darah. Pria itu menghela napas lega, kemudian beranjak dari posisinya. Di ambang pintu sudah ada 3 anggota tim AR-21 dengan senapan laras panjangnya. Syukurlah kalian selamat. Ketiga orang itu tersenyum. Bagaimana dengan Karamel? Pria yang memakai kacamata menggigitkan bahunya. Entahlah. Aldo memijat-mijat pangkal hidungnya pusing. Lebih baik kita hentikan misi. Pertahanan mereka terlalu kuat. Bagaimana dengan mayat-mayat teman kita? Aldo menghela napas panjang, kemudian menendang lemari sekuat tenaga. Brengsek, umpatnya kesal. Dasar, mereka tidak punya hati. Aldo memukul-mukul lemari itu dengan kesal. Siapa yang tidak punya hati? Sahut suara yang membuat mereka berempat menoleh. Udah tahu kita gak punya hati, kenapa masih diserang? Ucap Lexus tenang bersama 10 pria bertuxedo hitam yang menodongkan pistol ke arah mereka. Aldo dan ketiga anggota tim AR-21 memundurkan langkahnya. Taruh senjata kalian, ujar Lexus berjalan mendekati mereka. Mau tidak mau mereka berempat menjatuhkan senjatanya. Anak buah Lexus langsung memeriksa tubuh mereka, takut jika mereka masih menyembunyikan senjata tajam di balik seragam. Bawa mereka ke rooftop. Titah Lexus menggiring mereka ke atas gedung. Kini mereka berempat sudah berada di hadapan Mr. Jacob, Rustam, Lexus, dan juga anak buahnya. Mungkin tinggal menunggu ajal yang akan menjemput mereka satu persatu. Mr. Jacob tersenyum puas
sementara Rustam bersedekap santai dengan wajah datar di belakangnya. Kalian terlalu berani mengusik kerajaan kami. Mr. Jacob berjalan mondar-mandir di depan mereka. Aldo Flavio, setelah kau berhasil membongkar kedok yang dimainkan Brigjen Sukarja, kau juga telah berani mengusikku. Mr. Jacob menjambak rambut Aldo. Apa yang sebenarnya kau cari-cari di dunia ini? Aku akan melenyapkan siapapun yang mengganggu teritorial kedaulatan negara Indonesia. Aldo mengeraskan rahangnya. Mr. Jacob tertawa kencang. Hai Aldo, negaramu itu sudah hampir hancur digerogoti rayap. Kebinekaan Tunggal Ika sudah tidak dipakai lagi. Orang-orangnya saling membunuh, saling mencaci, menghina, pimpinannya otaknya kotor. Segala kelicikan selalu berjalan dengan lancar, asalkan ada uang. Untuk apa kau menyelamatkan negara yang sudah hampir hancur itu? Justru berdebah sepertimu yang perlu dihancurkan. Aldo berdecih. Karena aku jahat, jawab Mr. Jacob tenang. Ya, ciri khas orang Indonesia selalu menganggap orang-orang di dekatnya itu jahat. Padahal tidak ada orang jahat di dunia ini. Mereka saja yang tidak pernah mau mengerti keadaan seseorang. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Makanya mereka terlalu sinis kepada sesamanya, tanpa memikirkan keadaan orang lain. Mr. Jacob kembali menjambak rambut Aldo, hingga Aldo meringis kesakitan. Kalau kau bisa melenyapkan uang, negerimu itu akan aman dan tentram. Mr. Jacob menghempaskan kepala Aldo, kemudian berjalan menghampiri Rustam. Bunuh mereka dengan tembakmu. Titah Mr. Jacob memberikan pistol kepada Rustam. Rustam terdiam, menatap Aldo dan ketiga anak buahnya dengan tatapan tajam. Rustam, cepat bunuh mereka. Aku muak melihat wajah mereka. Rustam hanya bergeming, tatapannya lurus menatap ke depan. Apakah kau tidak ingin membunuh mereka? Tanya Mr. Jacob dengan tidak sabarnya. Ayo lakukan. Rustam melirik ke arah pistol yang ia genggam, kemudian beralih menatap Aldo dan ketiga anak buahnya yang diikat di sebuah kursi. Apakah kau ingin dia juga ikut mati? Mr. Jacob tersenyum remeh. Datang dua anak buahnya sambil membawa karamel yang wajahnya babak belur tak karuan. Rustam tersentak saat kedua anak buahnya menghempaskan tubuh karamel yang sudah tak berdaya ke lantai. Dia adikmu kan? Mr. Jacob tertawa. Cepat bunuh mereka kalau ingin adikmu selamat. Sambung.